Terima kasih sudah mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk boleh beribadah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Siap? Sehat semua. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak kita bersyukur ya. Minggu lalu kita masih ibadah online dan hari ini juga masih ibadah online. Nah, Bu Reli punya kejutan untuk kamu. Kamu mungkin hanya beberapa orang ketemu teman-temanmu sekolah minggu. Nah, hari ini Ibu Reli tidak sendiri memimpin pujian, tapi Ibu Reli ditemani oleh temanmu anak sekolah minggu yang nanti akan memimpin pujian. Siapakah dia? Ayo kita lihat. Hai teman-teman, kenalkan nama aku Kaylin. Hai Kay, gimana kabarmu selama ini pandemi ini? Baik, ternyata bosan sih pertama-tama. Terus, tapi sesudah bosan berarti ada perubahan dong. Iya, Apa tuh? aku jadi bisa belajar masak, Terus, bisa belajar menggambar. wah, menggambar. Nah, anak-anak bagaimana? Bu Reli yakin kamu pun seperti temanmu Kay. Penasaran ya? Dia bisa masak apa ya? Kay, bisa masak apa? Ikan dori, Terus bisa masak sushi. sushi. Hebat ya. Nah, ternyata sekalipun pandemi tidak mengenakan ya Kay ya, Iya. gak bisa kemana-mana, tapi karena Tuhan bersama kita sehingga kita tetap bersuka cita. Sama seperti tetama kita bulan Juli ini, tetap bersuka cita. Oke, anak-anak siap memuji Tuhan? Siapa yang siap angkat tangannya? Iya. Mari siapkan hatimu, ambil saat teduh. Kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah. Amin. Mari teman-teman kita siapkan hati kita dan menyanyi lagu pujian Bapa Engkau Baik. Apa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta kau. Apa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta kau. Memuji aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat membuka ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidup kita. Ya, tema kita hari ini apa ya, Kay? Tuhan memberkatiku. Benar. Tuhan selalu memberkati kita sehingga di tengah-tengah situasi COVID-19 sekarang yang tidak mengenakan,
Tapi kita tetap bisa berkata apa? Bertambah, tambah dalamnya kasih Yesus. Iya, kita nyanyikan pujian ini. Kita ajak dong teman-temannya berdiri ya. Iya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sambil gerakan ya. Ya, katakan tambah dalamnya, tambah lebarnya, dan tambah tingginya kasih Yesus. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Sekali lagi katakan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Lagi nyanyikan pujian ini bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari apa? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, Kasih siapa? Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Teman-teman, silahkan duduk. Sekolah minggu ke-8, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus, sayang kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Sekolah minggu ke-8, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus, sayang kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa ya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri untuk kami. Kalau sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin kami, Tuhan bukakan mata, telinga, hati, dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini dan belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Ketapang. Senang sekali hari ini kakak ada di sini untuk menyapa adik-adik dan untuk cerita firman Tuhan. Yuk kita masing-masing di rumah buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang Tuhan yang memberkati anak-anaknya. Nah, berkat itu apa sih? Berkat itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan kasih buat kita. Seperti hadiah. Nah, saat ini kakak mengajak adik-adik untuk menutup mata sebentar. Coba bayangkan berkat apa yang minggu ini adik-adik terima ya dari Tuhan. Nah, kalau kakak minggu ini bersyukur sama Tuhan sudah kasih berkat, masih bisa makan yang cukup, masih punya pekerjaan, dan masih ada keluarga yang sayang sekali sama kakak. Nah, hari ini kita mau dengar cerita ada seorang nabi yang hidupnya di tengah sungai. Nah, kenapa ya dia di tengah sungai? Memangnya dia gak punya rumah? Nah, ternyata nabi ini itu lagi sembunyi. Kenapa dia harus sembunyi? Nabi ini namanya Nabi Elia. Nah, jadi Nabi Elia dikasih tugas sama Tuhan untuk kasih tahu Raja Israel pada saat itu, namanya Raja Ahab, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, dan cuman satu-satunya Tuhan Allah kita yang boleh disembah. Nah, karena ternyata raja ini jahat, dia menyembah berhala, menyembah iblis. Nah, bukan menyembah Tuhan. Makanya Tuhan mau memperingatkan raja ini melalui Nabi Elia. Nah, Raja Ahab gak suka. Raja Ahab benci sama Elia karena Nabi Elia ini bercerita tentang firman Tuhan kepada orang banyak. Sehingga orang-orang banyak itu malah mengikut Tuhan, bukan menyembah berhala seperti Raja Ahab. Nah, maka dari itu Nabi Elia itu mau ditangkap sama Raja Ahab. Nah, Tuhan tahu gak kira-kira kalau Nabi Elia itu mau ditangkap sama Raja Ahab? Tentunya tahu adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu semua hal. Karena itu Tuhan suruh Nabi Elia untuk sembunyi di tepi sungai. Nah, coba bayangkan kalau kita pergi camping nih, berkemah ke gunung. Kira-kira kita pasti bawa namanya bekal persediaan. Nah, kita bawa bekal apa? Makanan, minuman, baju, obat-obatan, cukup untuk beberapa hari. Nah, masalahnya Nabi Elia itu gak bawa apa-apa. Dan dia itu gak punya perbekalan. Dia juga gak tahu sampai kapan dia harus hidup di tepi sungai. Nah, kalau misalnya perbekalan itu habis, kira-kira perasaan kita gimana? Biasa aja, cemas, atau takut? Nah, ternyata Nabi Elia yang sembunyi di tepi sungai itu merasa cemas karena dia gak bawa makanan dan dia gak tahu sampai kapan dia harus ada di tepi sungai itu. Nah, tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tahu semuanya. Ketika Tuhan suruh Nabi Elia sembunyi di tepi sungai, maka Tuhan juga berjanji akan menjaga Nabi Elia.
Nah, gimana sih bentuk penjagaan Tuhan sama Nabi Elia? Pada pagi hari dan sore hari, Tuhan mengirimkan burung gagak. Burung ini bawa roti dan bawa daging supaya Elia bisa makan. Nah, kakak mau tanya, ajaib nggak Tuhan kita? Hebat nggak Tuhan kita? Nah, Tuhan bisa pakai apapun untuk memelihara kita. Tuhan pakai apapun untuk memelihara Nabi Elia. Lewat burung gagak Tuhan pakai. Bisa kasih makanan untuk menjaga Nabi Elia. Nah, keperluan Nabi Elia itu dicukupkan Tuhan. Nah, hidup Nabi Elia dipelihara Tuhan walaupun dalam keadaan bahaya. Nah, pertanyaannya gimana dengan kita? Apakah hidup kita hari ini lagi susah? Apakah hidup kita hari ini lagi terancam bahaya? Apakah kehidupan kita lagi keadaan gak enak? Kita tahu virus corona hari ini menyerang dunia, menyerang Indonesia, dan juga menyerang kita saat ini. Nah, kita jadi susah pergi kemana-mana, kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa ke sekolah minggu juga, ya kita kemana-mana takut tertular virus. Nah, mungkin orang tua juga lagi susah dalam pekerjaan. Nah, tapi hari ini kakak mengajak kita belajar dari cerita Alkitab yang sudah terjadi, bahwa Tuhan sudah menjaga dan memelihara Nabi Elia. Maka kakak bisa katakan bahwa Tuhan yang sama yang sudah menjaga Nabi Elia juga akan menjaga kita semua, memelihara kita anak-anak Tuhan. Asalkan syaratnya kita taat dan kita percaya sama Tuhan kita. Tenang aja adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu semua hal yang terjadi sama kita. Bahkan Alkitab bilang apa? Dari ujung rambut kita nih sampai ujung kaki kita, Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan Tuhan itu betul-betul peduli sama kita. Percaya nggak? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya nggak sama Tuhan? Kita taat nggak sama Tuhan? Walaupun sekarang keadaan mungkin banyak belum berubah, belum membaik, virus corona masih belum ditemukan penangkalnya ya. Tapi hari ini kakak mau mengajak, bisakah kita percaya seperti Nabi Elia? Kita percaya dan taat di kehidupan yang gak akan tahu kayak gimana ke depannya, tapi Nabi Elia tetap percaya dan taat. Nah, kita percaya atau enggak? Nah, Tuhan bisa pakai apapun untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kakak juga mau mengajak hari ini untuk bersukacita karena Tuhan sungguh peduli dan sungguh sayang sama anak-anaknya. Dan satu hal lagi yang penting nih, jangan mengeluh ya, jangan bersungut-sungut, tapi kita harus bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah kasih buat kita. Contohnya apa kak berkatnya? Kita masih bisa makan hari ini, itu berkat Tuhan. Kita masih bisa sehat hari ini, itu berkat Tuhan. Kita masih punya orang tua, masih punya kakak, masih punya adik, itu juga berkat Tuhan. Kita masih bisa tidur, itu berkat Tuhan. Kita masih sehat, itu juga berkat Tuhan. Dan banyak hal berkat Tuhan, dari yang sederhana sampai yang hebat, spektakuler. Ya, karena Alkitab bilang apa? Semua yang kita miliki adalah pemberian dan berkat dari Tuhan. Kita sendiri itu tidak punya apa-apa. Nah, jadi itulah firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kakak mau ajak untuk membuka lagi Alkitab kita. Kita buka dari Yeremia pasal 17 ayat 7. Inilah ayat hafalan kita minggu ini. Coba adik-adik baca sendiri di rumah ya. Buka Yeremia pasal 17 ayat 7. Nah, sudah? Kalau sudah, kakak mau bacakan buat adik-adik semua ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah,
biarlah firman Tuhan hari ini kita dengarkan baik-baik. Bukan cuma dengarkan, tapi kita ingat dan kita juga lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar dari Nabi Elia yang sungguh nurut akan perintah Tuhan dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur dan bersuka cita punya Allah yang betul-betul peduli dan sayang pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dalam setiap keadaan Tuhan terus ada bersama dengan kami dan menjaga kami. Walaupun saat ini mungkin kami lagi dalam kondisi kurang mengenakan, tapi biarlah kami terus bergantung dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Berkati juga keluarga kami untuk papa, mama, adik, kakak, opa, oma, semuanya agar terus Tuhan jaga dan beri kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop ini atau transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita menyanyi lagu pujian Aku Diberkati. Persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mendoakannya, juga berdoa bagi yang lain. Kita berdoa syafaat ya, artinya berdoa bagi orang lain di luar dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, semua yang kami punya adalah milik Tuhan. Dan kami belajar mengembalikan sebagiannya untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, berkatilah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup. Berkati juga untuk anak-anak, di dalam mereka memasuki tahun ajaran baru untuk yang sudah sekolah, dari playgroup, TKA, TKB, SD, SMP. Kami memohon supaya Tuhan juga yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memimpin. Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong bangsa kami, pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, kabinetnya, TNI, Polri, sampai kepada tingkat provinsi, gubernur, sampai yang terendah RT RW. Tuhan, kami berdoa saat ini bersatu hati, beri mereka hati yang baru, punya tanggung jawab melakukan yang terbaik untuk rakyat. Dan kami percaya Tuhan yang akan memulihkan Indonesia, Tuhan yang akan mengusir dan menyembuhkan segala virus-virus yang ada. Kami berdoa untuk yang masih dirawat karena terkena virus corona, Tuhan jamah mereka. Tuhan beri mereka kekuatan, pengharapan, dan kesembuhan. Untuk tim dokter, Tuhan terus lindungi mereka. Medis juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua sekolah minggu,
baik dari anak-anak, orang tua, opa, oma, Tuhan juga yang boleh menolong. Sekalipun kami di rumah, tapi kami percaya firman-Mu. Karena Tuhan bersama kami tetap bisa bersuka cita dan melakukan hal-hal yang positif. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Oke, kamu bisa salam teman-temanmu. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, dan tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, amin.